Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Zafari dari 12-3 dan nama saya Muhammad Taufik Hidayah. Di sini kita akan menjelaskan tentang paparan deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif tentang produk jasa. Kali ini saya berpresentasi di masing-masing rumah sesuai protokol kesehatan dan juga memakai masker. Oke, kita langsung saja pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat objek yang digambarkan itu. Paragraf deskriptif ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Paparan deskriptif berisi penjelasan singkat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri paparan deskriptif itu, yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, dan suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Yang ketiga, menjelaskan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa bermakna dengan keadaan atau kata sifat. Oke, yang selanjutnya itu adalah paragraf naratif, yaitu karangan yang mengungkapkan satu peristiwa atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Ciri-ciri paragraf naratif yaitu yang pertama, mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. Lalu yang kedua, terdapat dalam karya fiksi dan non-fiksi. Lalu yang ketiga, berusaha menjawab apa yang terjadi. Penyusunan paragraf naratif. Yang pertama itu adalah menentukan produk yang dipaparkan. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, merangkai menjadi satu paragraf padu. Lalu yang terakhir, menentukan bahasa yang sesuai dengan target pasar. 4 unsur yang harus termuat dalam paparan naratif, yaitu diantaranya adalah kesatuan kohesi, yaitu kalimat dalam paragraf bersama-sama mendukung satu hal atau tema tertentu. Lalu kepaduan atau koherensi, kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara kalimat yang satu dan kalimat lainnya yang membentuk paragraf tersebut. Lalu kelengkapan, yaitu paparan yang dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat uraian atau penjelas. Lalu kevariasian, yaitu kalimat yang membangun paparan tersebut bervariasi, baik dari segi struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata yang digunakan. Oke, selanjutnya ada argumentatif. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Paparan ini lebih sulit daripada paparan lainnya karena memerlukan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Nah, berikut ada ciri-ciri dari paparan argumentatif. Ciri-cirinya adalah menjelaskan pendapat agar pembaca yakin, lalu memerlukan fakta membuktikan berupa gambar atau grafik, memberikan penutup berisi kesimpulan, lalu mengandung data atau fakta yang dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, penjelasan disampaikan secara logis. Penyusunan dari paragraf argumentatif. Yang pertama, menentukan lebih dahulu produk dan topik argumentasi yang akan disusun. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan argumentasi. Yang ketiga, mencari bahan yang cukup dan dapat dikembangkan dari topik yang telah dipilih. Lalu yang terakhir, menyusun kerangka karangan berdasarkan topik dan tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir itu adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mengaruhi atau mengimbau, membujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk
mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagai dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf yang berisi ide, penjelasan, atau pendapat penulis disertai imbauan atau ajakan kepada orang lain, di mana penulis mengharapkan ada sikap motorik berupa gerakan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang diajarkan penulis dalam paparan, dan pembaca yakin bahwa ide atau gagasan atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Ciri-ciri dari paparan persuasif itu adalah ada bujukan atau ajakan berbuat sesuatu. Lalu persuasi bertolak dari pendirian bahwa pemikiran manusia dapat diubah. Lalu adalah harus membaca menimbul kepercayaan pada para pembaca. Lalu dapat menciptakan kesepakatan atau menyusun melakukan kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Dapat mungkin menghindari konflik. Lalu terakhir memerlukan fakta dan data. Penyusunan dari persuasif, yaitu yang pertama adalah menentukan produk, yang kedua menentukan tujuan, ketiga mengumpulkan data, yang keempat menyusun kerangka karangan, lalu yang terakhir menggunakan kerangka karangan. Nah, selanjutnya ada contoh produk, paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk jasa dari teman saya, yaitu Taufik Hidayah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produk jasa. Produk jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud, yang ditawarkan dari penyedia jasa, yakni perusahaan, kepada pengguna jasa atau konsumen. Dan produk jasa yang paling kami minati yaitu produk jasa fotografer. Menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk jasa yang telah kami pilih, yaitu fotografer. Nah, pada paragraf deskriptif fotografer berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Paragraf argumentatif, fotografer adalah orang yang menangkap beberapa objek. Fotografer biasanya menggunakan kamera DSLR, SLR, atau telepon. Terkadang seorang fotografer dipanggil untuk bergabung dengan sebuah acara untuk dokumenter. Paragraf naratif. Fotografer adalah suatu pekerjaan yang dapat juga dijadikan sebagai hobi kita, dan kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Paragraf persuasif, ayolah kita berusaha fotografer karena sangat bagus dan mengasihkan dan tidak membosankan. Sekian dari penjelasan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.